Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fikri Fauzi Makmur, di channel Ilmu Padi Official. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berkaitan dengan konsep, contoh apa saja yang termasuk kepada hak dan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Seperti apa materinya? Mari kita simak saja. Oke, untuk pertama kita harus mengenal konsep dasar dulu dari hak asasi manusia, hak warga negara, hak kewajiban asasi manusia, kewajiban warga negara, dan kewajiban. Oke, mari kita pelajari dulu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat HAM atau HAM merupakan hak yang merupakan anugerah. Oke, nah teman-teman, sini kata kuncinya adalah anugerah. Anugerah dari siapa? Anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Oke ya. Jadi hak asasi manusia itu sudah merupakan hakikatnya adalah suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dimiliki manusia ya, dimiliki manusia kapan? Ketika manusia lahir ke muka bumi. Sifatnya itu kodrati dalam artian tadi merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dicabut oleh siapapun, dan sifatnya adalah universal. Artinya apa? Hak asasi manusia ini berlaku di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya apa? Dimanapun tempatnya, hak asasi manusia ini akan tetap ada dan harus dilindungi oleh setiap orang. Itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Kata kuncinya adalah tadi, anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan yang Maha Esa yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, ya. Kemudian sifatnya adalah universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat diganggu-gugat, dan berlaku di semua tempat. Oke, itu tentang hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini selalu ya menempel atau selalu berada terhadap eksistensi dan keberadaan manusia. Manusia manapun itu, bangsa apapun itu, hak asasi manusia pasti akan ada. Selanjutnya, nah dalam hak asasi manusia ini ada juga kaitannya dengan apa? KAM. KAM itu apa? KAM itu adalah kewajiban asasi manusia. Di mana kewajiban asasi manusia ini muncul setelah manusia dilahirkan ke muka bumi ini. Kenapa harus ada kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi manusia ini adalah berguna atau berfungsi untuk mempertahankan eksistensi. Eksistensi siapa? Eksistensi manusia. Kenapa harus ada kewajiban asasi manusia? Karena manusia tidak akan pernah mendapatkan hak asasi manusia jika tidak melaksanakan kewajiban asasinya. Gitu. Jadi antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia ini memiliki hubungan kausalitas, tapi konsepnya karena tidak mungkin ada kewajiban asasi manusia jika tidak ada manusianya. Oleh karena itu, kewajiban asasi manusia ini akan muncul setelah adanya hak asasi manusia. Selanjutnya adalah, konsep selanjutnya adalah tentang hak warga negara. Nah, ini ya, hak warga negara atau disingkat HWN. Untuk HWN ini adalah, atau hak warga negara ini adalah suatu hak ya, sesuatu yang harus didapatkan, itu definisi dari hak ya. Yang mana dia itu di-given atau diberikan oleh siapa? Diberikan oleh negara. Oke, diberikan oleh negara. Kepada siapa? Tentu kepada warga negaranya. Gitu. Jadi kalau tadi hak asasi manusia itu diberikan kepada seluruh umat manusia, kalau hak warga negara itu diberikan hanya ya memiliki spesial ya kepada warga negaranya saja, tidak untuk semua manusia. Tapi untuk manusia yang terikat dengan aturan hukum ya, terikat dengan aturan hukum. Hukum siapa? Hukum negara. Negara yang mana ya? Tergantung negara manapun itu. Maka dia akan mendapatkan hak warga negara. Seperti apa? Nanti kita bahas contohnya seperti apa. Nah, sama seperti dengan HAM, hak warga negara ini tidak akan kita peroleh jika kita tidak melaksanakan suatu kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban warga negara. Gitu. Nah, salah satu kewajiban negara itu adalah misalkan ketika kita melakukan pembayaran pajak gitu ya.
atau kita mendaftarkan diri sebagai warga negara. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan diri sebagai warga negara, maka kita akan mendapatkan hak warga negaranya. Misalkan, ketika kita mendaftarkan diri sebagai bentuk kewajiban kita sebagai warga negara, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu apa? Mendapatkan KTP, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan segala macamnya. Itu berkaitan dengan kewajiban warga negara. Jadi konsepnya sama ya, antara KAM dan KWN, hanya yang membedakan HAM dan HWN adalah jika HAM itu berlaku di semua tempat, sifatnya adalah universal tadi. Untuk HWN ini sifatnya terbatas atau sifatnya teritorial. Oke. Teritorialnya seperti apa? Teritorialnya dibatasi oleh wilayah negara. Oke ya. Itu perbedaan yang sangat ketara antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Selanjutnya, nah ini konsep dasarnya lagi adalah tentang hak. Ya, hak itu bukan singkatan ya, tapi memang hak. Hak itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke ya. Nah, harus kita dapatkan kata kuncinya. Tentunya hak ini akan kita peroleh setelah kita apa? Setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Ya kewajiban yang berkaitan dengan hak yang tadi harus kita peroleh ini. Misalkan, jika hak asasi manusia itu kan tidak bersyarat ya. Hak asasi manusia itu di sini tidak bersyarat. Oke ya. Hak asasi manusia itu tidak bersyarat. Kita ganti warna dulu aja ya, biar kalian bisa memahaminya. Hak asasi manusia itu tidak bersyarat. Sedangkan hak warga negara itu bersyarat. Syaratnya apa? Hak warga negara, ya tadi, harus menjadi warga negara terlebih dahulu. Kalau hak asasi manusia, ya syaratnya sih ada. Apa syaratnya? Harus jadi manusia gitu. Karena haknya juga diberikan kepada manusia gitu ya. Tapi prinsipnya ya karena kita sama-sama manusia, berarti hak asasi manusia itu tidak bersyarat ya. Tidak harus melakukan sesuatu dulu untuk mendapatkan hak tersebut. Beda dengan hak warga negara, harus ada sesuatu yang dilakukan dulu baru kita peroleh. Nah, adapun hak yang ini ya, konsep hak sederhana yang ini ya, hak ini merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan, tapi bersyarat juga. Ya, bersyarat juga. Syaratnya apa? Ya syaratnya harus melaksanakan kewajiban. Misalkan kita sebagai pegawai misalkan ya. Kita sebagai pegawai di suatu instansi, lembaga, atau apapun itu, maka kewajiban kita adalah melaksanakan SOP atau melaksanakan tupoksi, misalkan gitu ya. Kita melaksanakan pekerjaan kita dengan baik. Itu adalah kewajiban, ya. Kewajiban siapa? Kewajiban pegawai. Kenapa kita bisa jadi pegawai? Karena ada ikatan hukum, ikatan yang disebut dengan kontrak. Nah, kontrak ini kan sudah disepakati antara orang yang memberi kontrak dengan kita sebagai orang yang dikontrak. Maka ketika kita dikontrak, kita akan melaksanakan kewajiban kita. Apa tadi? Yaitu yang ada di SOP tadi, yang ada di tupoksinya. Setelah kita melaksanakan tupoksi, setelah kita melaksanakan standar operasional prosedur ini, selesai dan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang mengontrak kita, maka kita sudah disebut sebagai telah melaksanakan kewajiban. Dan oleh karena kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita berhak untuk menerima apa yang kita harus dapatkan. Bisa berbentuk fee, ya, bisa berbentuk gaji atau apapun itu yang memang sudah sesuai dengan kontrak yang diberikan ketika kalian dikontrak untuk menjadi pegawai. Nah, itu merupakan konsep dasar dari perbedaan hak asasi manusia, hak warga negara, dan hak itu sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik lagi ya antara hak asasi manusia, hak warga negara, dan hak gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk materi konsep dasar berkaitan dengan hak asasi manusia, hak warga negara, dan hak itu sendiri.